Halo, perkenalkan nama saya Samuel Nelson dari Ilmu Komputer UPI 2019. Kali ini saya dalam rangka kuliah kerja nyata, saya akan menerangkan tentang Google Form, yaitu salah satu aplikasi dari Google yang bisa digunakan untuk membuat survei, kuesioner, atau formulir lainnya secara online dan bisa membuat orang lain mengisi dan menyebarkannya secara online juga tanpa perlu mencetak atau menghubungi satu-satu orang yang akan mengisi formulir tersebut. Langsung saja, di sini ada tampilan awal dari Google Form itu. Kita bisa buka di browser, alamatnya ada di sini docs.google.com/forms, atau bisa juga kita ketik forms.google.com seperti ini, maka akan diarahkan ke halaman Google Formulir. Untuk membuat formulir kita membutuhkan akun Google terlebih dahulu. Jadi pastikan di browser Anda sudah login ke akun Google. Kemudian di sini kita bisa membuat form baru dengan mengklik tombol plus di sini atau yang tulisannya kosong ini, atau kita juga bisa membuat dari template yang sudah ada. Seperti di sini sudah ada beberapa template yang kita punya, tapi kali ini kita akan membuat dari awal. Kita klik tombol plus tadi, maka kita akan diarahkan ke sebuah formulir tanpa judul seperti ini. Kemudian pertama itu kita ganti nama formulir kita. Di sini kali ini kita akan membuat daftar hadir pelatihan KKN. Kita ketik di sini daftar hadir pelatihan KKN UPI. Kemudian di sini kita akan masukkan judul formulir kita. Ketika kita klik, dia akan langsung menyesuaikan yang di atas ini. Begitu juga sebaliknya. Misal sini saya kosongkan, terus di sini saya kosongkan juga. Terus kita di sini tulis daftar hadir pelatihan KKN UPI. Maka ketika kita klik yang di atas, judulnya akan ikut berubah sendiri. Di sini itu semua disimpan secara online di Google Drive. Jadi kita tidak perlu download atau tidak perlu disimpan ke laptop kita masing-masing. Kemudian di bawahnya ada deskripsi formulir. Di sini kita bisa menyampaikan salam dan permohonan supaya orang-orang itu mengisi daftar hadir kita. Bisa juga kita isi dengan tujuan survei atau formulir yang kita buat. Di sini kita akan buat selamat malam, silahkan isi dengan data diri Anda, terus sehingga kami bisa mendata untuk pembuatan sertifikat pelatihan. Terima kasih. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, yaitu untuk menebalkan. Tulis ini tombolnya B. Caranya itu kita tinggal klik dan tahan tulisan yang mau kita tebalkan, maka dia akan tebal seperti ini. Untuk membatalkannya bisa klik sekali lagi. Di sini juga ada miring atau italic, tombolnya seperti huruf I, maka tulisannya akan miring. Kemudian bisa juga diberikan garis bawah seperti ini, maka akan ada garis bawah di sepanjang kalimat yang kita blok. Kemudian bisa juga kita di sini masukkan link atau daftar bernomor, daftar berbulir, atau menghapus format. Kemudian kita akan lanjut ke cara membuat pertanyaan. Yang pertama kita akan masukkan nama. Kita klik di sini, kemudian ketik nama. Lalu pilih bentuk jawabannya. Di sini ada beberapa bentuk jawaban. Yang pertama jawaban singkat, kemudian paragraf, pilihan ganda, dan sebagainya. Di sini Google itu sudah menerapkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga
Ketika kita mengklik kita mengetik di sini misalnya nama, maka dia akan langsung berubah seperti yang tadi bentuknya itu pilihan ganda, di sini bentuknya langsung terganti otomatis jawaban singkat. Nah, kemudian kalau bentuk jawaban singkat ini, maka penjawabnya itu hanya bisa menuliskan satu kalimat. Di sini juga ada opsi seperti yang ada di bagian judul. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa klik tambah pertanyaan di sini, atau kita bisa duplikasikan pertanyaan yang sudah kita buat. Misal kita klik tambah pertanyaan, maka akan ada pertanyaan baru di bawahnya. Misal di sini kita bertanya dari RT mana, kita tulis di sini RT. Bentuk jawabannya kita pilih pilihan ganda. Pilihan ganda itu adalah bentuk jawaban di mana yang menjawab hanya bisa memilih satu dari beberapa opsi yang ada. Misal di sini kita buat RT 01. Terus untuk menambahkan opsi kita bisa klik langsung di bawahnya RT 02. Kita buat sampai RT 05, RT 04, kemudian RT 05. Kemudian di sini kalau kita kita juga bisa menghapus pertanyaan yang sudah kita buat dengan klik tombol tempat sampah ini seperti ini. Atau kalau misalnya kita tidak jadi, kita bisa klik di sini urungkan. Kemudian kita buat pertanyaan berikutnya, misalnya nomor telepon. Nah, di sini karena ini adalah nomor telepon, maka kita pilih bentuk jawabannya jawaban singkat. Kemudian di sini ada juga opsi yang namanya wajib diisi. Kalau ini dinyalakan, maka nanti penjawab itu harus menjawab kolom ini kalau dia ingin lanjut ke bagian berikutnya ataupun mengirim formulir. Kemudian di sini kita ada namanya validasi jawaban. Validasi jawaban ini gunanya yaitu untuk membatasi jawaban yang dikirim oleh pengguna. Jadi misal di sini kita pilih angka, maka dia tidak akan bisa memilih atau mengirim huruf ataupun tanda baca. Jadi misalnya karena ini nomor telepon, ya hanya bisa angka dari 0 sampai 9. Kemudian kalau kita ingin melihat jawaban bentuk form ini bagaimana kalau dilihat oleh orang lain, kita bisa pencet tombol yang menggambar seperti mata ini atau tulisannya pratinjau atau preview. Maka di sini akan ada form baru yang bisa kita isi. Ini kita bisa isi nama kita siapa, kemudian dari mana, lalu ini nomor telepon. Misal karena tadi kita sudah pilih validasi jawaban, misal kita sudah pilih kita ketik A, B, C. Terus ketika kita klik kirim, maka tidak bisa. Dia harus berupa angka yang lebih besar dari 0. Maka kita tinggal tulis nomornya di sini. Seperti itu. Kalau kita klik kirim, maka ini jawabannya akan muncul di milik pembuat formnya. Di sini ada tab tulisannya jawaban, atau mungkin kalau versi bahasa Inggrisnya answer. Di sini kita bisa lihat hasil jawabannya. Lalu di sini itu kita bisa melihat secara luas namanya ringkasan, atau bisa lihat per pertanyaan. Ada nama, RT, nomor telepon, ataupun berdasarkan individualnya. Di sini kita juga bisa melihat hasil jawaban yang ada itu dalam bentuk spreadsheet. Kita tinggal klik tombol hijau di sini, maka dia akan membuat spreadsheet baru. Kita klik buat, akan muncul halaman baru spreadsheet kita. Di sini kita bisa ubah atau kita atur, kita bisa tambahkan grafik ataupun membuat perhitungan dan rumus-rumus lainnya. Di sini kita juga bisa menutup form kita jika kita sudah tidak menerima jawaban. Misalnya pelatihannya sudah berakhir. Nah, itu kita bisa klik di sini menutup
tidak menerima jawaban. Kemudian form yang kita buat itu juga kita bisa kirim ke orang lain dengan cara di sini kita klik kirim, kemudian kita pilih yang tombol yang gambar seperti rantai ini, kemudian kita klik perpendek URL. Nah, kemudian kita klik langsung di sini salin. Nah, ini kita bisa share di media sosial kita seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Selain itu, di sini kita juga bisa mengganti tema atau warna dari formulir yang kita sudah buat. Yaitu di sini kita klik yang gambar palet, ada tulisannya sesuaikan tema. Di sini kita bisa mengganti gaya hurufnya, ukurannya, dan sebagainya. Bisa juga kita di sini memilih gambar, atau juga di sini kita bisa mengganti warnanya, juga warna latar belakangnya. Kurang lebih itu saja untuk cara membuat formulir menggunakan Google Form. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.